Bertemu kembali dengan kami, Komunitas Membangun Positivity. Saya Jojo Raharjo. Tentu saja banyak yang sudah mendengar kabar miring tentang Bill Gates seputar pandemi yang merebak sudah 2 tahun lebih ini. Kabar miring itu menyebut Bill Gates mendapat untung besar dari pandemi. Bahkan ia juga pernah disebut merekayasa munculnya COVID-19. Belum lagi kabar miring seputar monopoli dalam bisnis aplikasi komputer di dunia. Beberapa hari lalu, Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, mengabarkan kepada media permintaan Bill Gates dan kawan-kawan agar Presiden Jokowi hadir dalam acara pertemuan mereka di Bali bulan April 2022 ini. Ada apa? Nampaknya Bill Gates datang sebagai pendiri foundation yang sering memberi bantuan kemanusiaan di banyak negeri di dunia. Foundation milik Gates datang ke Bali bersama sekitar 40-an foundation besar kelas dunia lainnya, seperti antara lain Rockefeller, Warren Buffett, dan lain-lain. Apa yang akan mereka kerjakan nanti? Tulisan ini bermaksud membahas apa di balik yang mereka kerjakan, yaitu altruism yang sekarang menjadi topik yang terus berkembang di kalangan saintis. Di luar kabar miring tentang Gates, sebenarnya ada beberapa hal yang tak banyak diketahui masyarakat. Misalnya, ia tidak mewarisi kekayaan yang begitu besar kepada anak-anaknya, kecuali hanya beberapa persen yang kecil saja. Mungkin juga banyak yang tidak tahu betapa besar Gates telah menyumbangkan kekayaannya untuk membantu di bidang pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan lain-lain di negeri berkembang. Nama Bill Gates ternyata disebut oleh beberapa saintis untuk menjelaskan fenomena effective altruism. Peter Singer, filsuf yang berasal dari Australia, adalah salah satu saintis yang menyebut nama Bill Gates sebagai contoh dalam menjelaskan fenomena effective altruism. Sains menjelaskan altruism dengan mengamati jauh ke belakang hingga ke dunia hewan. Mereka menemukan altruism adalah naluri dasar hewan untuk mempertahankan spesiesnya atau kelompoknya. Ternyata selalu tersedia individu yang merelakan jiwa raganya untuk kepentingan kelompoknya. Sebagai misal adalah hewan yang mengeluarkan suara keras atau berteriak pada saat ada pemangsa yang datang. Hewan yang berteriak ini tentu saja meningkatkan risikonya untuk dimangsa, namun itu tetap dilakukannya untuk keselamatan kelompoknya. Sains pun meneliti lagi bagaimana penjelasan molekuler biologi dari dorongan untuk menyelamatkan kelompoknya ini sambil mengorbankan dirinya sendiri. Sains menemukan munculnya hormon positif yang menjadi reward setelah satu individu melakukan sacrificial or heroic action seperti itu. Hormon positif ini yang mendorong hewan melakukan perbuatan altruistik. Lalu sebenarnya sudah banyak riset yang menemukan bahwa bayi yang baru lahir ternyata sudah altruistik tanpa mendapatkan pendidikan khusus atau diceramahi terlebih dahulu. Meski demikian, ada catatan, ada juga bayi yang terlahir memiliki perbedaan di otaknya, sehingga memiliki kecenderungan yang kebalikan dari altruistik. Jumlah bayi yang seperti itu tentu saja amat sedikit. Kemudian, lingkungan ternyata memberi pengaruh besar dalam perjalanan hidup bayi ke masa dewasa. Sebagaimana yang sudah didefinisikan oleh para saintis, altruism adalah satu dorongan yang bersifat kimiawi dalam melakukan perbuatan spontan untuk kesejahteraan atau kebaikan atau kepentingan orang lain, hingga bisa mengorbankan dirinya sendiri. Perbuatan altruistik ini tidak hanya dilakukan kepada orang, tapi juga kepada hewan atau kepada alam. Kecenderungan pada altruism yang sudah ada sejak lahir ini bisa berkurang karena pengaruh lingkungan atau apa yang diajarkan pada bayi hingga masa dewasanya. Misalnya, ajaran ideologi rasis akan mengajarkannya untuk hanya berbuat baik kepada sesama rasnya saja, bukan ras lain atau kelompok lain. Kadang, kita melihat perbuatan altruistik yang tinggi di sekitar kita tanpa sengaja. Berkat YouTube,
kita bisa menyaksikan candid video tentang mereka yang sangat altruistik ini. Di YouTube, mereka terlihat melakukan sesuatu yang tidak masuk akal menurut kita. Misalnya ada orang yang bersedia menyeberangi jalan tol 4 lajur, ya tentu itu berbahaya, hanya untuk menyelamatkan seekor anjing yang terjebak di median jalan tol. Atau ada dokter yang mengorbankan kehidupan pribadinya untuk mengabdikan ilmunya di wilayah yang sangat terpencil. Sains tadi sudah disebutkan, altruism itu melekat pada setiap bayi yang baru lahir. Sains juga menyebut altruism itu bisa didorong untuk menonjol, terutama dengan aktivitas meditasi. Riset mengenai ini juga sudah banyak, misalnya dengan menggunakan fMRI. Kita tahu bagian mana di otak yang menjadi aktif saat kita melakukan perbuatan baik atau altruistik. fMRI menunjukkan kepada kita ternyata meditasi yang rutin mengaktifkan bagian itu di otak. Bukan hanya meditasi yang menumbuhkan altruism, tapi juga aktivitas lain seperti bersyukur. Ini maksudnya dengan menulis jurnal positif sebagaimana sudah dijelaskan dalam beberapa artikel atau beberapa video sebelumnya di komunitas membangun positivity. Juga aktivitas lain adalah membangun relationships atau tali silaturahim, dan juga olahraga dan beberapa aktivitas lain. Aktivitas altruism sendiri juga mengaktifkan bagian altruism di otak. Jadi semakin sering melakukan perbuatan altruistik, maka kita semakin keranjingan untuk terus melakukan perbuatan altruistik. Loretta Browning memastikan manusia mendapatkan reward yang sama seperti hewan saat melakukan perbuatan altruistik, yaitu keluarnya 3 positive hormones, dopamin, serotonin, dan oksitosin. Positif hormones ini yang membuat kita mau melakukan perbuatan altruistik lagi dan lagi. Bisa dibaca, ini ada link bagus. Meski demikian, kita mesti berhati-hati membedakan antara perbuatan altruistik dengan perbuatan pencitraan. Karena perbedaannya bisa nyaris tidak terlihat. Politisi dan pengusaha bisa saja terlihat sering melakukan perbuatan altruistik, padahal untuk pencitraan saja, bukan disebabkan karena dorongan kimiawi dari dalam dirinya sendiri. Namun jika menggunakan definisi altruism, maka kita bisa mencari perbedaannya, yaitu dengan mencari adakah unsur merelakan dirinya sendiri atau mengorbankan dirinya sendiri untuk kepentingan atau kesejahteraan atau kebaikan orang lain. Orang yang memiliki hobi mentraktir teman-temannya bisa saja bukan karena kecenderungannya pada altruism, bisa saja itu karena kecenderungannya pada kebutuhan akan puja-puji dari lingkungannya atau narsisism. Apakah kebiasaan mentraktir teman-teman itu ada unsur pengorbanannya? Itu yang membedakan perbuatan altruistik atau bukan. Mereka yang altruistik ini tentu saja banyak juga yang kaya raya seperti tadi saya sudah disebutkan, ada Bill Gates, ada Warren Buffett, dan lain-lain. Mereka cenderung untuk membantu orang lain secara spontan. Dalam beberapa dekade terakhir, muncul gerakan efektif altruism. Salah satu yang mempopulerkan gerakan ini adalah Peter Singer, yang dalam beberapa tulisan dan ceramahnya menyebut beberapa triliuner dunia sudah menjalankan konsep effective altruism. Peter Singer ini tadi sudah saya sebutkan adalah seorang filsuf dari Australia. Dorongan membantu orang atau hewan atau alam, termasuk lingkungan hidup atau planet bumi, memang besar pada diri orang yang altruistik. Saking besarnya dan spontan, maka bantuan itu sering dianggap bisa tidak terarah atau tidak efektif. Itu sebabnya muncul gerakan effective altruism untuk lebih mengatur, dalam tanda kutip ya, arah bantuan dan caranya.
Bantuan tentu saja diarahkan untuk diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan. Bagaimana cara menentukannya? Effective Altruism Handbook menyebut ada 3 kriteria. Bisa dilihat di gambar ini, ada 1, 2, 3, dibaca. Jadi ada 3 nanti. Ya, ini ada linknya juga. Linknya sumber mengenai 3 kriteria ini. Persoalan yang memuat 3 kriteria ini seringkali disebut juga dengan global issues atau persoalan global. Itu berarti setiap persoalan global cenderung punya dampak ke siapapun atau apapun hingga ke pelosok dimanapun. Menurut banyak artikel atau buku atau ceramah ilmiah, ada beberapa global issues yang sering disebut. Misalnya ini, global warming dengan climate change-nya tentu ya. Kemudian technological disruption, artificial intelligence, nuclear war, pandemic, dan lain-lain. Semua global issues ini memang memiliki dampak hingga ke pelosok, namun sering diabaikan oleh pembuat kebijakan meski sesungguhnya solusi ada di depan mata. Ada juga global issues yang tidak memiliki 3 kriteria di atas karena dampaknya hanya lokal atau di tempat tertentu seperti kemiskinan. Ini bisa terjadi di tempat tertentu saja, kesehatan, wabah penyakit atau endemi, terorisme, kesehatan mental atau kebahagiaan, pendidikan, dan lain-lain. Gerakan efektif altruism tentu saja bermaksud mengarahkan atau mengorganisasi bantuan dari siapapun ke arah global issues. Semakin global issues diatasi, maka peradaban manusia dan planet bumi akan terjaga dan baik-baik saja. Anda tidak perlu menjadi orang kaya untuk terlibat dalam effective altruism karena para triliuner dunia itu memang membutuhkan keterlibatan Anda dengan berbagai cara. Apa saja caranya? Hanya melalui media sosial, akun media sosial Anda bisa melakukan effective altruism. Anda bisa memilih salah satu atau beberapa isu untuk Anda sosialisasikan ke masyarakat, yaitu melalui media sosial. Misalnya isu global warming dengan mensosialisasikan dampak global warming yang bisa melenyapkan banyak wilayah daratan di pinggir laut, misalnya perkampungan nelayan atau kota-kota atau wilayah di pinggiran laut karena menaiknya permukaan air laut. Juga dampak global warming yang lain adalah mengganggu panen para petani, misalnya siklusnya atau kualitas panennya yang terganggu. Juga global warming bisa menghasilkan bencana alam dari climate change. Komunitas membangun positivity sejak 2015 memilih topik kesehatan mental untuk ikut terlibat dalam effective altruism. Karena kesehatan mental disebut sebagai salah satu global issues, karena menurunkan produktivitas, menyebabkan kemiskinan, kekerasan, dan lain-lain. Kesehatan mental yang buruk ya jelas menghabiskan anggaran kesehatan pemerintah. Kerugiannya secara umum disebut sangat luas. PBB menyebut dampak dari kesehatan mental yang buruk itu begini. Silakan dibaca di sini. Ini dari link sebagaimana di bawahnya tertulis di sini. Lalu kemudian untuk lebih memahami tentang gerakan effective altruism ada beberapa daftar website yang menjelaskan ini, terutama baca yang di bagian paling atas yaitu effectivealtruism.org. Ini paling bagus ya, barangkali ini yang pertama dan cukup besar. Sebagaimana yang sudah diungkapkan oleh Pak Luhut, mereka
maksudnya para filantropis tadi ya, Bill Gates, Warren Buffett, Rockefeller, dan lain-lain, berencana mengadakan pertemuan untuk membantu Indonesia dalam menangani perubahan iklim, sampah plastik di laut, hingga membantu UMKM di Indonesia. 3 isu ini memang bagian dari global issues yang sudah disebutkan tadi sebelumnya. Pak Luhut mengira-ngira jumlah uang yang akan berputar dalam gerakan mereka di Indonesia bisa lebih besar daripada GDP Indonesia. Ada Rockefeller Foundation, kata Luhut ya, Bill Gates, ada 30-40 foundation dunia. Kalau kumpul semua bisa lebih besar dari GDP negeri kita ini, kata Luhut, menambahkan. Sekali lagi, meski kita bukan orang kaya atau menduduki posisi strategis di masyarakat atau pemerintahan, kita tetap bisa terlibat dalam effective altruism. Yuk pelajari salah satu atau beberapa global issues, lalu sosialisasikan melalui akun media sosial yang kita punya. Buat masyarakat bergairah membicarakan global issue, bukan membicarakan topik pepesan kosong, seperti politik yang dibungkus agama, atau topik recehan yang mengalihkan perhatian masyarakat menjadi tidak produktif. Salam sehat!